Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Norma Indah Novianti dari Prodi PGMI kelas 2A. Di sini saya akan membuat satu video tentang menjawab soal pada bab 3 yang berjudul Mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswajah dosen pengampu Ustadz Mutiuddin. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah istilah untuk menunjukkan orang atau kelompok yang menetapi manhaj salafus soleh, yakni berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Nabi, dan atsar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, berikutnya di sini untuk soal yang pertama yaitu perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Sifat ini ditetapkan untuk meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Misalnya, zat Allah bersifat wadaniyah, yang artinya esa atau tunggal. Sebenarnya, esa ini tidak ada wujudnya, yang ada hanyalah zat Allah. Esa ini ditetapkan bagi Allah agar manusia tidak membayangkan di dalam pikirannya bahwa zat Allah itu banyak. Sifat-sifat yang tidak layak dinisabkan kepada Allah tidak terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, sifat salbiyah juga tidak terbatas jumlahnya. Namun, ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya. 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya antara lain yang pertama yaitu qidam, artinya dahulu tanpa permulaan. Maksudnya wujud Allah itu mendahului wujudnya semua makhluk, dan wujudnya Allah itu tidak ada permulaannya. Allah senantiasa wujud tanpa didahului apapun. Yang kedua yaitu baqo. Maksud dari baqo itu adalah wujud Allah tidak ada akhir atau batasannya. Wujud Allah itu tidak akan dapat ditiadakan sampai kapanpun. Yang ketiga yaitu mukhalafah lil hawadis, artinya tidak sama dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluknya secara mutlak, baik zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Zat Allah itu tidak sama dengan zat makhluk, sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk, perbuatan Allah juga tidak sama dengan perbuatan makhluk. Yang keempat yaitu qiyamuhu binafsi, artinya tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Allah itu tidak membutuhkan zat lain yang menjadi tempat baginya dan tidak butuh pencipta yang mewujudkannya. Yang kelima, wahdaniyah, artinya esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Esa dalam zat berarti tidak ada zat apapun yang menyerupai zat Allah. Kalau esa dalam sifat berarti sifat Allah tidak sama dengan sifat apapun. Dan Allah tidak mempunyai 2 atau lebih sifat yang sejenis, seperti 2 atau lebih sifat ilmu, 2 atau lebih sifat qudrah, dan lainnya.
esa dalam perbuatan, artinya bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada yang memberikan atsar. Atsar itu berarti dampak, sebagaimana perbuatan Allah. Misalnya ada seseorang yang sedang sakit. Sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Namun hanya saja bersamaan dengan masuknya obat ke dalam perut. Soal kedua, yaitu mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskan ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Jadi 20 sifat wajib Allah disebut sifat induk karena sifat-sifat ini merupakan fondasi atau dasar dari segala sifat Allah yang lain. Sifat wajib ini mencerminkan kesempurnaan mutlak Allah dan merupakan hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Kemudian para ulama merumuskan dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu, dikarenakan sifat ini adalah batas maksimal akal untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Lebih dari itu, akal manusia tidak mampu menjangkaunya, maka manusia tidak dituntut untuk mengetahuinya. Berikutnya di sini ada 20 sifat wajib Allah yang wajib diketahui. Pertama, yaitu ada wujud, artinya ada. Yang kedua, qidam, artinya terdahulu. Yang ketiga, baqa, artinya kekal. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadis, artinya berbeda dari semua makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, artinya esa atau tunggal. Yang ketujuh, kudrat, artinya berkuasa. Yang kedelapan, irodat, artinya berkehendak. Yang kesembilan, ilmu, artinya mengetahui. Yang kesepuluh, hayat, artinya hidup. Yang ke-11, sama, artinya mendengar. Yang ke-12, basor, artinya melihat. Yang ke-13, kalam, artinya berkata-kata. Yang ke-14, qadiron, artinya maha yang berkuasa. Yang ke-15, yaitu muridan, artinya maha berkehendak. Yang ke-16, aliman, artinya maha mengetahui. Yang ke-17, hayyan, artinya maha hidup. Yang ke-18, sami'an, artinya maha mendengar. Yang ke-19, basiron, artinya maha melihat. Yang ke-20 yaitu mutakaliman, artinya maha berkata-kata. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu sifat ma'ani sendiri itu adalah sifat yang menunjukkan perbuatan Allah, yang menunjukkan keadaan zat Allah. Contohnya seperti kudrat, berkuasa, irodat, berkehendak, ilmu, mengetahui, dan lainnya. Kalau sifat salbiyah itu bertujuan untuk menegaskan kesempurnaan dari Allah untuk mencegah pemahaman yang salah tentang Allah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.